Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wafiqna 'amalan maqbula. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas rahimahullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-43. Temanya adalah kesucian lahir dan batin dalam sholat. Halaman 85. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita sampaikan selamat kebaikan, selamat berbahagia Bapak Haji Mulkan nambah cucu laki. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah kebaikannya, bertambah berkah, kita semuanya diberikan anak keturunan yang dzurriyyatan sholihah, yang sholih dan sholihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi agama Islam dan kaum muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kita nikmati membaca Al-Quran ayat yang ke-43 pas ain itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء
المحيط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا. Satu ayat lagi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtarun. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Subhanallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, temanya adalah tentang kesucian lahir dan batin di dalam sholat. Hubungan ayat yang ke-43 dan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan tentang keadaan manusia dalam menghadapi kesulitan pada hari kiamat. Pada hari itu amal yang dilakukan di dunia diperlihatkan dan pada mereka tidak dapat lagi menutup-nutupi kesalahan, sehingga mereka pada waktu itu mengharapkan dirinya musnah menjadi tanah saja. Pada waktu itu jelas bahwa seorang tidak akan selamat kecuali bila ia suci lahir dan batin, beriman kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana seharusnya orang melaksanakan sholat agar ia benar-benar suci lahir batin sehingga sempurna persiapannya untuk menghadap Tuhannya. Silakan langsung diartikan Pak Tosik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Stop. Kalau di dalam Al-Quran diawali dengan panggilan istimewa, wahai orang-orang yang beriman, itu ada rahasianya Pak Tosik. Jadi tidak sembarangan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, karena itu menjadi status. Menjadi apa? Menjadi status. Di dalam Al-Quran itu ada panggilan wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai anak Adam, ya bani Adam. Terus yang panggilan yang paling istimewa adalah ya ayyuhan ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa rahasianya Mas Wawan? Ternyata saya baca tafsir itu di dalam Al-Quran terulang berapa kali ya ayyuhan ladzina amanu? 88, masih ingat. Itu maksudnya adalah Allah memberikan status kepada kita sampai mati kita akan membawa iman. Tuh, nggak sembarangan Mas Toto. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan istimewa. Kenapa? Mudah-mudahan ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu,
iman itu nempel sama kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tapi yang ketat aturannya, nggak boleh gini, harus gini, nggak boleh gini, harus gini. Yang aturannya apa? Aturannya banyak. Orang beriman, orang apa? Beriman. Kalau nggak beriman ya silahkan mau jungkir balik kayak mau apa kan terserah. Tapi kalau orang beriman, aturannya ketat. Lanjut, atau sih? La taqrabu, jangan kalian dekati as-salata atau mengerjakan as-salata, yaitu salat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui, ma taquluna, apa yang kalian ucapkan atau tidak mabuk. Stop. Itu ada asbabun nuzulnya. Gantian tuh asbabun nuzulnya Mas Toto yang baca sebelah kanan itu. Sebab turunnya ayat 43 ini bagaimana sih? Kok sampai Allah melarang mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk? Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat itu ayat yang haramkan khamar belum turun. Suatu saat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengadakan pesta. Nah, tahu sendiri yang namanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu kan tajir, apa? Jadi sering ngadain pesta, diundang. Lanjut. Ia mengundangku dan para sahabat lain. Dalam pesta itu kami meminum khamar hingga mabuk. Waktu salat pun tiba. Aku ditunjuk sebagai imam salat jamaah. Saat aku melakukan kesalahan ucap ketika membaca Quran surah 109, ya, surah Al-Kafirun itu Al-Kafirun. Ya. Ayat Allah lalu menurunkan ayat ini. Jadi gini, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa a'budu ma ta'budun. Lagi gitu kan, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apalah kala ta'budu ma ta'budun. Ya qul ya ayyuhal kafirun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan aku menyembah kalian yang kalian sembah. Pokoknya bulat seperti itu. Lah mabok. Kelasnya Sayyidina Ali pernah mabok gara-gara khamr belum ada aturannya. Coba bayangkan. Jadi kalau ada mantan pemabok itu, berarti di zaman sahabat juga ada mantan pemabok karena khamr waktu itu belum diharamkan. Orang mabuk kenapa Mas Wawan? Ya mungkin karena lingkungannya itu tidak ideal sehingga kalau ada hajatan di kampung-kampung, saya diceritain oleh seorang jamaah dari Banyumas, itu kalau ada perantau dari Banyumas itu di daerah gunung lah pokoknya, itu prestisnya bukan terus ngadain pengajian tabligh akbar di masjid, bukan Mas Koko, tapi ngundang nanggap wayang kulit 3 hari 3 malam plus ada efeknya plus apa mabok. Coba bayangkan, masih ada kayak gitu. Yuk, ya kalau udah seperti itu gimana? Itu Ustaz di tempat saya kalau udah sukses di Jakarta pulang katanya itu harus patungan nanggap apa? Wayang kulit juga itu, masya Allah, benar-benar Ustaz, orang kalau nggak kena dakwah kayak gitu. Nah, dakwah penting apa enggak ini? Penting, makanya sebisa apapun pokoknya kita dakwah. Kalau tidak ada dakwah nanti kemungkaran akan terlihat ma'ruf, kebaikan, sehingga kebaikan akan terlihat kemungkaran. Harus terus berdakwah itu sampai kayak Sayyidina Ali aja, la a'budu ma ta'budun wa a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan aku menyembah apa yang kalian sembah. Bulat kayak gitu, akhirnya turun ayat. Ya atau ya, masya Allah. Sekelas Sayyidina Ali itu menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu gak ada orang yang backgroundnya itu terus top, ya suci. Lahir batin itu kan Rasulullah. Sementara yang lain pasti ada yang namanya catatan-catatan yang katakanlah tidak baik kan kayak gitu.
itu sekelas sahabat Sayyidina Ali. Kalau Rasulullah bagaimana? Enggak pernah Rasulullah itu berbuat mungkar sebelum apalagi sesudah menjadi nabi. Track record itu kalau bahasa sekarang apa? Kalau milih calon pemimpin lihat apa? Lihat apa? Hari Prabowo? Rekam jejak. Rekam jejak bahasanya itu ya, Masya Allah, luar biasa. Dan kalau ngomong rekam jejak itu pemikirannya sudah pada gitu. Slogannya siapa itu kalau rekam jejak? Mas Mandra? Paslon siapa? Alhamdulillah. Yang benar Pak Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Rekam jejak yang paling keren itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan minum dulu. Rekam jejak. Baik, lanjut Pak Tosik. Wala junuban, dan jangan dekati masjid dalam keadaan junub, illa abiri, kecuali sekedar berlalu, sabilin, sekedar berlalu di jalan, Ya, sekedar lewat aja, maksudnya nggak boleh netap, nggak boleh apa? Nggak boleh netap. Yang dilarang itu netap duduk. Ya, kalau sekedar lewat jalan itu nggak apa-apa. Lanjut. hatta tagtasilu, sehingga kalian mandi wajib. Lanjut. Wa in kuntum, dan jika kalian mardha, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun, atau dalam perjalanan, atau datang seseorang. Satu-satu Pak Tosik, satu-satu. Arabnya dibaca kemudian langsung artinya, jangan digabung nanti malah bingung gitu. Au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun, Auja atau datang. auja atau datang, ahadun, seseorang, minkum, di antara kalian, minal ghaiti, dari tempat buang air, aula mastum, atau kalian menyentuh an-nisaa, istri wanita atau istri-istri, falam, lalu tidak tajidu, kalian mendapatkan ma'an, air untuk bersuci. Stop. Jadi di sini menyentuh itu ada yang kalau mazhab Syafi'i betul-betul tersentuh kayak gini, yang bukan mahram, yang boleh dinikahi ketika bersentuhan itu membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali itu bersentuhan tidak membatalkan wudu. Alasannya kenapa? Rasulullah sebelum melaksanakan sholat pernah mencium Sayyidah Aisyah. Nah terus itu ya Rasulullah itu kan orang yang paling hebat mengendalikan syahwatnya. Nah kalau kita udah wudu nyium istri kita, kira-kira tegangannya jadi jadi naik. Maka yang lebih hati-hati bagaimana? Ya sudah, ketika menyentuh itu membatalkan wudu. Kalau yang lain bagaimana? Tidak membatalkan wudu dengan catatan tidak menimbulkan syahwat. Yaitu istri kita itu maksudnya. Bukan yang lain. Kalau yang lain bagaimana? Enggak boleh. Jelas ya itu. Terus ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana yang bukan mahram itu di Indonesia kan biasa berjabat tangan atau salaman? Bagaimana Pak Ustadz? Tanya sama saya. Ya enggak boleh. Nah, tapi kenyataannya para ustadz dan itu kan biasa kadang-kadang salaman. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ya tetap enggak boleh. Saya pun kalau terpaksa ya salaman, tapi saya ngaku itu enggak boleh. Lalu bagaimana? Ya istighfar. Apa? Istighfar pelan-pelan. Nanti kadang kan ada orang yang ketika sudah mengerti agama diginikan kan dia udah paham. Ada yang belum paham, kadang-kadang kayak gini merasa dia nggak mau. Nah
kita cara berdakwahnya itu juga harus pelan-pelan. Jangan terus itu kan nggak apa-apa, ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Adapun kita melakukan seperti itu, ya itulah apa namanya ketidakmampuan kita. Kadang-kadang dia belum mengerti, anak orang ini kok sombong sih, diajak salaman gak mau. Nah, kita kan khawatir seperti itu. Kalau sudah jamaah pengajian, udah ngerti agama dan segala macam, gini aja kan udah cukup. Ya atau sih ya. Nah, jadi jangan. Saya pernah Mas Toto, ya kan, saking senangnya ketemu sama saya pernah, ya orang tua, dia mantu gitu, terus suaminya pernah ngaji sama saya. Saya datang ke pesta pernikahannya itu pengajian. Wah, saya dipeluk, dicium kanan kiri itu, masya Allah, ya kaget lah saya itu. Saking senangnya, waduh kayak gitu. Di satu sisi waduh, di satu sisi wah gimana nih kayak gitu ya kan. Dipegang kayak gini, dipeluk, disenyum, apa namanya, dicipika-cipiki kan kayak gitu. Wah, itu padahal orang lah, udah tua tapi Pak Tosi udah apa? Udah tua. Terus ya kalau remaja kan bisa konslet saya kan kayak gitu. Dan ya Pak Tosi ya, alhamdulillah ada aja. Ya tetap nggak boleh. Kalau terjadi seperti itu bagaimana? Ya dosa. Nah kalau sudah berdosa ya istighfar. Kok gimana? Ya sudah gitulah memang. Lanjut. Falam tajidu ma'an. Lalu tidak kalian mendapatkan air untuk bersuci. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, sa'idan, dengan debu, thayyiban, yang baik atau suci. Famsahu, lalu usaplah, biwujuhikum, wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Stop. Jadi musaf itu bukan diguyur ya, apa? Kalau wudu itu kan mengguyur, apa? Ghuslul wajhi. Jadi airnya ditampung terus begini, ini namanya mengguyur. Tapi kalau tayamum jangan debunya diguyurin ke muka. Ini praktek ya, Pak Tosim. Ini tangannya. Ya, si siapa itu? Leher. Nah, ini debunya suci. Debunya apa? Suci. Terus lep ini. Diangkat tuh. Tiup. Ini kan biar apa? Debunya rontok. Terus baru itu aja sekali. Jangan terus ada debunya di raup kayak gini ya repot. Yang penting ada debunya kayak gitu. Ya. Terus kemudian ini kan udah terpakai nih debu nih, namanya mustakmal, apa? Sudah terpakai, gak boleh dipakai, digunakan lagi untuk tayamum. Pindah ke debu yang suci belum terpakai sebelahnya gini. Nah, ini Pak Tosi, tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar kayak gini nih. Ya, kayak gini. Tarik. Ya, sampai siku, lalu dibalik. Nah sampai di sini dibalik kayak gini. Udah selesai. Jadi ini ngurutkannya itu betul-betul debu yang masih belum terpakai. Jadi tangan kanan di dalam, tangan kiri di luar. Tarik. Yang debu ini belum kepakai apa? Udah. Lalu dibalik kayak gini. Diangkat ke atas. Nah ini kan nyampe di pergelangan, dibalik aja kayak gini. Udah selesai. Kayak gitu namanya tayamum. Tayamum itu di sini ada kalimat, lalu jika kalian tidak mendapatkan, berarti mendapatkan itu didahului dengan mencari atau tidak. Nah misalnya nih, Pak Tosim di satu tempat waktu asar jam 3
seperempat misalnya, udah jam 3, Pak Tosin persiapan sholat, ternyata keran ledeng dan segala macam air nggak ada, nyari dulu, sudah mentok sampai waktu sholat nggak nemu air, baru tuh tayamum. Kalau belum nyari ya nggak boleh, harus tetap yang utama air dicari. Kalau sudah masuk waktu nggak nemu, baru tayamum, gitu caranya. Kalau sakit bagaimana? Sakit ya tayamum juga, sakit tayamum harus melaksanakan sholat. Lalu kalau sholat bagaimana? Selama tidak batal, maka tayamum yang pertama itu masih berlaku. Tapi kalau sudah batal ya harus tayamum lagi. Ya Pak Tosim ya. Alhamdulillah gitu. Fikihnya demikian. Lanjut. Innallaha. Ya silakan Mas Bapak. Keterangan debu yang baik atau suci. Ya. Seperti apa? Debu yang baik atau suci yang jelas adalah secara kasat mata itu tidak kena najis. Tidak kena apa? Tidak kena najis. Debu yang bagaimana? Yang tidak kena najis, ya kira-kira adalah debu yang tak pernah dilewati satu oleh hewan. Yang kedua, masa ada ayam terus yang namanya kandang ayam itu debunya banyak apa enggak Pak? Oh ya banyak. Ya tapi jangan debu kandang ayam dong. Ya kalau di desa dulu, di mana? Di desa biasanya dulu masih ingat saya kecil rumahnya bilik itu. Rumahnya bilik biasanya kan ada istilah Jawa itu amben, bahasa Padangnya apa itu Pak Haji Mungkan? Balai lah. Itu biasanya tanahnya itu kan di bawahnya kan ada tanah itu kan. Nah itu termasuk debu. Debunya debu suci karena tidak pernah dimasukin oleh yang namanya ayam dan sebagainya. Nyari debu yang model seperti itu atau debu-debu lah yang kira-kira itu nggak pernah, yang secara kasat mata tidak ada najisnya. Ya Mas Wawan ya, debu yang ya benar-benar debu itu ya, unsurnya tanah. Ya. Ya. Gimana? Kepala karena di sini adalah keadaan darurat, kepala enggak. Jadi yang diusap itu adalah wajah dan tangan. Cuma diusap aja. Dua anggota tubuh ini, wajah dan tangan. Jadi saya ulangi lagi prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau niatnya dalam fikih itu nawaitu tayammum listibahatis shalah lillahi ta'ala. Niat saya tayamum karena untuk kebolehan sholat. Itu sebenarnya rukun sholat itu kan suci. Syaratnya suci adalah berwudu. Tayamum itu adalah sebagai solusi dibolehkan. Bukan apa? Bukan rukun itu sebenarnya. Bukan syarat mutlak. Tapi karena air tidak didapatkan maka dibolehkan. Pelan. Ayo, Ehan, sini kamu sini. Praktek biar apa namanya? Ayo cepat, Ehan, duduk di sini ngadep ke sono. Ini misalnya debu, ini kan karpet ada debunya apa enggak nih? Cari karpet aja, nggak usah bingung-bingung. Karpet itu ada debunya. Ya, gimana? Di kereta bagaimana? Nah di situ yang menjadi perbedaan pendapat kan ada misalnya kemarin ada dalam permasalahan masalah fikih orang yang menunaikan ibadah haji sementara air kan terbatas, terus akhirnya ketika mau mikot, ya kan, mau mikot itu kan harus menunaikan melafadzkan niat. Nah sementara itu adalah harus suci, lalu bagaimana? Ya sudah, itu ada sebagian ulama yang membolehkan debu pesawat. Lah masa pesawat ada debunya? Ya kalau di atas itu badan pesawat yang atas itu mungkin ada debu. Tapi kalau di dalam pesawat bagaimana?
Ada apa enggak? Lalu bagaimana caranya? Ya, ujung ayat ini apa Pak Tosim? Ujung ayatnya Innallaha, sesungguhnya Allah, kana afuwan, dia adalah maha pemaaf, ghafuran, maha pengampun. ya, kalau menuruti perdebatan nggak selesai-selesai kan kayak itu, karena ini darurat emergensi. Dan ini ayatnya aja, sungguh Allah maha pemaaf, maha mengampuni. Insya Allah kalau secara pribadi saya membolehkan, walaupun debunya itu masih dalam tanda tanya, karena darurat. Ada kaidah fikih ad-darurat tubirul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang dilarang. Kurang lebih demikian Pak Jeroto. Ayo ya. Silakan Pak Ari. Kalau yang lagi dirawat rumah sakit, info. Saya dulu sholat semua di sini. Ya. Saya tetap sholat, teman ya. Kemudiannya kan nggak bisa. Baik. Yang penting sholatlah semampunya. Sholat apa semampunya. Karena Pak Hari pernah melakukan yang namanya dioperasi. Sholatlah sesuai dengan kemampuan kita, karena itu menunjukkan bahwa kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya bagaimana? Allah yang Maha mengetahui. Kalau dirunut masalah fikih itu kan ideal waktu sih. Fikih itu aturan apa? Nah, kalau aturan idealnya enggak ada kaidah seperti ini. Mana yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang enggak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kaidahnya. Maka dari itu untuk Pak Hari Prabowo atau yang lain yang lagi dirawat di rumah sakit, silahkan tetap sholat dan minta bantuan. Misalnya ada kertas kayak apa kayak itu di ada debunya, lalu diginikan terus sambil dibimbing. Boleh Pak Hari, boleh. Insyaallah. Pak Haji Mulkan. Saya gini, Rasul itu ada hadis menyatakan Rasul itu dengan gelas kecil aja udah bisa. Betul. Betul kan? Ya. Hadis sahih. Nah, kalau tadi pertanyaannya di atas pesawat apakah di atas ini, jangan juga terlalu menggampangkan karena di atas pesawat itu ada air. Ya. Ya kan? Begitu juga di kereta api. Betul. Kalau kita memang merasa adalah ini saya, betul. Tetapi kalau kita merasa ingin perjalanan jauh, ya kita beli air botol. Ya. Kita berwudu. Jadi masih ada air kan. Jadi kita nggak bisa terlalu menggampangkan, gua tayamum aja dengan ini, itu buat saya. Nah sekarang travel yang kalau naik haji itu dia menyediakan botol semprot. Jadi itu ada. Jadi kalau kita mau berangkat umroh atau haji gitu, dia sediakan. Jadi kita isi air. Nah isi air disemprot. Nah nanti waktu di atas pesawat kalau kita ingin berwudu, ya itu pakai semprot itu. Jadi nggak menggampangkan. Selama seingat saya, selama masih ada air. Betul. Ya kan? Betul. Itu wajib kita nyari air. Betul. Baik, terima kasih Pak Haji Mulkan. Memang idealnya ketika kita belajar fikih, kita harus berketat untuk diri kita sendiri. Tapi kalau untuk orang lain ada kasus-kasus tertentu, misalnya sakit. Ini sakit loh yang diomongin apa? Sakit. Di mana-mana ada serak. Lalu bagaimana? Nah, kalau itu sudah jelas. Tapi kalau memang seperti itu, bahkan Rasulullah itu satu mud Pak Haji Mulkan, satu mud itu berapa sih? Satu mud itu ya satu gelas kecil aqua gitu, satu gelas minuman itu Rasulullah bisa untuk berwudu. Yang pertama, yang penting yang dilakukan itu adalah yang wajib. Yang apa? Yang wajib. Yang wajib itu misalnya dituang lalu diguyur, udah sekali aja. Untuk menghemat air. Lalu air yang kedua nih, ghuslul yadain, diguyur. Yang namanya guyur itu pokoknya ngalir dalam keadaan emergency, cukup bahasanya tadi yang wajib aja. Adapun
2 dan 3 itu hukumnya sunnah. Demikian itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitanya kadang-kadang pelajaran tentang seperti itu belum dipraktekkan. Benar ya Pak Haji ya? Belum dipraktekkan karena terbiasa wudunya ugal-ugalan. Akhirnya mana cukup, padahal Rasulullah pernah melakukan. Bagaimana caranya? Yang wajib sekali. Nah, ya. Kurang lebih demikian, saya cocok dengan Pak Haji Mulkan secara itu tetap harus air yang diprioritaskan. Ayo lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Plug. Nah, lalu ditiup. Gini kan? Nah, gini. Tarik sampai putar, saya balik, saya tarik, ini ditarik, nah, terus putar lagi, udah selesai. Nah, kayak gitu, itu namanya tayamum. Wajah dulu tadi pertama ya, wajah dulu langsung tangan, alhamdulillah ya, pertama, udah tiup. Atau kalau yang penting kan ada debunya ini, nah, langsung ke muka diusap. Ini namanya bukan mengguyur. Tadi kalau wudhu itu mengguyur ya, kalau kepala diusap kayak gini, tapi kalau wajah diguyur dengan air. Yang kedua seperti itu tadi ya, nah, tapi nyari debu yang belum dipakai ya. Selesai ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Akhirnya kalau fikih itu menarik. Kalau ada bahasan fikih apa? Menarik karena banyak pertanyaan. Makanya saya hindari untuk bahas fikih karena panjang maksudnya. Panjang tapi sesekali. Ya Pak Haji Roto ya, Pak Hari. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Silakan Pak Haji Mulkan, Pak Haji Naiman. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ingin menambahkan sedikit, mungkin salah bahwasanya bertayamum kenapa menggunakan debu? Ya. Sepintas jelas siapapun orangnya mengatakan bahwa itu kan kotor. Ya. Nah, padahal kalau kita tahu yang dikatakan debu itu adalah suatu benda yang tidak mempunyai berat jenis, apa namanya, kecil. Ya. Kecil sekali lah. Jadi kena terbang kemana, kena angin terbang, dan sudah dibersihkan secara alami. Itu suci sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat debu? Contoh kalau kita baju putih taruh di hanger, taruh di dalam beberapa lama aja Berdebu. guys. Betul. Itu karena sudah terbang. Jadi molekul-molekul ini tidak punya jenis yang nyata, adabnya kecil sekali, sehingga dia secara harfiah sudah dicuci dengan angin yang tidak punya berat molekul jenis yang ada kecil. Dan satu lagi, dia tidak begitu tertarik dengan gravitasi kalau maksudnya nggak jatuh terbang. Jadi jelaslah bahwa itu apa yang disyaratkan supaya begitu. Ternyata memang kalau kita yakini betul-betul bersih atau suci. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Naiman. Jadi nggak usah nyari baju tembok aja itu, Mas Wawan ya. Tembok itu jelas ketimpa debu. Tadi penjelasan ilmiahnya dibantu oleh Pak Haji Naiman. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.